Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu saya tentang proses laktasi dan menyusui. Happy watching! Proses laktasi dan menyusui. Anatomi payudara. Payudara atau mamae susu adalah kelenjar yang terletak di bawah kulit di atas otot dada. Fungsi dari payudara adalah memproduksi susu untuk nutrisi bayi. Manusia mempunyai sepasang kelenjar payudara yang beratnya kurang lebih 200 gram, saat hamil 600 gram, dan saat menyusui 800 gram. Batas-batas yang tampak dari luar sebagai berikut. Yang pertama, superior, yaitu IG2 atau 3. Yang kedua, inferior, IG 6 atau 7. Yang ketiga, medial, pinggir sternum. Yang keempat, lateral, yaitu garis aksilaris anterior. Pada payudara terdapat 3 bagian utama, yaitu korpus atau badan, yaitu bagian yang membesar. Yang kedua, areola, yaitu bagian yang kehitaman di tengah. Yang ketiga, papila atau puting, yaitu bagian yang menonjol di puncak payudara. Berikut contoh gambar bentuk puting. Ada normal, pendek, panjang, dan terbenam atau terbalik. Fisiologi payudara. Payudara mengalami 3 macam perubahan yang dipengaruhi hormon, yaitu yang pertama, perubahan pertama dimulai dari masa hidup anak, melalui masa pubertas, masa fertiliasi, sampai ke klimaks stadium dan menopause. Yang kedua, perubahan kedua adalah perubahan sesuai dengan daur menstruasi. Yang ketiga, perubahan ketiga terjadi pada waktu hamil dan menyusui. Fisiologi laktasi. Laktasi adalah keseluruhan proses menyusui mulai dari ASI diproduksi sampai proses bayi menghisap dan menelan ASI. Masa laktasi mempunyai tujuan meningkatkan pemberian ASI eksklusif dan meneruskan pemberian ASI sampai anak umur 2 tahun secara baik dan benar, serta anak mendapatkan kekebalan tubuh secara alami. Fisiologi laktasi. Setelah persalinan plasenta terlepas, dengan terlepasnya plasenta maka produksi hormon estrogen dan progesteron berkurang pada hari kedua atau ketiga setelah persalinan. Kadar estrogen dan progesteron turun drastis, sedangkan kadar prolaktin tetap tinggi, sehingga mulai terjadi sekresi ASI. Saat bayi mulai menyusu, rangsangan isapan bayi pada puting susu menyebabkan prolaktin dikeluarkan dari hipofis, sehingga sekresi ASI semakin lancar. Dukungan bidan dalam pemberian ASI. Yang pertama, membiarkan bayi bersama ibunya segera sesudah lahir selama beberapa jam pertama. Yang kedua, mengajarkan cara merawat payudara yang sehat pada ibu untuk mencegah masalah umum yang timbul. Yang ketiga, membantu ibu pada waktu pertama kali memberi ASI. Yang keempat, memberikan kolostrum dan ASI saja. Yang kelima, menghindari susu botol dan dot pen. Yang keenam, membantu ibu pada waktu pertama kali memberikan ASI. Komposisi gizi dalam ASI. ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Air susu ibu khusus dibuat untuk bayi manusia. Kandungan gizi dari ASI sangat khusus dan sempurna serta sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang bayi. ASI dibedakan dalam 3 stadium, yaitu yang pertama, kolostrum adalah air susu yang pertama kali keluar. Yang kedua, ASI transisi atau peralihan adalah ASI yang keluar setelah kolostrum sampai sebelum ASI matang.
yaitu sejak hari keempat sampai hari ke-10. Yang ketiga, ASI matur. Tampak berwarna putih. Kandungan ASI matur relatif konstan, tidak mengumpal bila dipanaskan. Berikut ini kandungan yang terdapat dalam ASI. Bisa kita lihat hal-hal yang mempengaruhi produksi ASI. Yang pertama, makanan. Makanan yang dikonsumsi ibu menyusui sangat berpengaruh terhadap produksi ASI. Apabila makanan yang ibu makan cukup gizi dan pola makan yang teratur, maka produksi ASI akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, ketenangan jiwa dan pikiran. Untuk memproduksi ASI yang baik, maka kondisi kejiwaan dan pikiran harus tenang. Keadaan psikologis ibu yang tertekan, sedih, dan tegang akan menurunkan volume ASI. Yang ketiga, penggunaan alat kontrasepsi. Penggunaan alat kontrasepsi pada ibu menyusui perlu diperhatikan agar tidak mengurangi produksi ASI. Contoh alat kontrasepsi yang bisa digunakan adalah kondom, IUD, pil khusus menyusui atau suntik hormon 3 bulanan. Yang keempat, perawatan payudara. Perawatan payudara bermanfaat merangsang payudara, mempengaruhi hipofis untuk mengeluarkan hormon prolaktin dan oksitosin. Yang kelima, anatomi payudara. Jumlah lobus dalam payudara juga mempengaruhi produksi ASI. Selain itu, perlu diperhatikan juga bentuk anatomis papila atau puting susu ibu. Yang keenam, faktor fisiologi. ASI terbentuk karena pengaruh dari hormon prolaktin yang menentukan produksi dan mempertahankan sekresi air susu. Yang ketujuh, pola istirahat. Faktor istirahat mempengaruhi produksi dan pengeluaran ASI. Apabila kondisi ibu terlalu capek, kurang istirahat, maka ASI juga berkurang. Yang ke-8, faktor isapan anak atau frekuensi menyusui. Semakin sering bayi menyusu pada payudara ibu, maka produksi dan pengeluaran ASI akan semakin banyak. Tanda bayi cukup ASI. Payudara terasa lebih lembut setelah menyusui. Bayi tampak tenang dan kenyang setelah menyusu. Berat badan bayi bertambah. Bayi buang air kecil 6-8 kali per hari. Bayi sering menyusu. Bayi ceria dan aktif ketika bangun tidur. ASI ditelan dengan baik. Warna feses kuning. ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah pemberian ASI ke bayi yang baru lahir sampai usia 6 bulan. Selama kurun waktu 6 bulan tersebut, bayi hanya diperbolehkan menerima ASI dan tidak diberikan makanan atau minuman lainnya, termasuk air putih. Baru setelah usia bayi di atas 6 bulan, mulai diperkenalkan dengan berbagai jenis makanan lainnya, dengan tetap masih memberikan ASI. Hal ini disebut sebagai makanan pendamping ASI atau MPASI, sesuai dengan anjuran Badan Kesehatan Dunia, WHO, dan Kemenkes RI. Setiap ibu sebaiknya memberikan bayi ASI eksklusif karena terbukti dapat menunjang tumbuh kembang si kecil. IMD, inisiasi menyusui dini, adalah proses membiarkan bayi dengan nalurinya sendiri. Inisiasi menyusui dini akan membantu keberhasilan pemberian ASI eksklusif dan memenuhi kebutuhan bayi sampai berusia 2 tahun. Inisiasi menyusui dini akan menimbulkan dampak psikologi pada ibu, yaitu hubungan antara ibu dan juga bayi lebih erat. Setelah ada sentuhan fisik, skin to skin, antara ibu dan bayi segera setelah melahirkan. Selain itu juga membutuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab kepada ibu untuk merawat bayinya serta menyusui dengan air susunya sendiri.
Ada beberapa cara untuk menyusui yang benar. Di antaranya yaitu menerapkan perletakan atau latch on sebelum menyusui. Usahakan untuk menjaga posisi telinga, bahu, serta pinggul bayi. Usahakan posisi hidung bayi berhadapan langsung dengan puting payudara Anda dan tidak tertekan sebagai upaya menyusui dengan cara yang benar. Pegang dagu bayi secara perlahan, kemudian bantu untuk membukanya sebari bibir bayi mendekati payudara untuk mulai menyusui dengan cara yang benar. Arahkan puting payudara dan gesekan atau sentuh perlahan dengan bibir bayi dengan menggunakan puting payudara Anda. Kemudian tunggu sampai bibir bayi terbuka lebar seolah sedang menyuap, sebagai pertanda telah siap untuk menghisap puting payudara. Bimbing bibir bayi menuju ke puting payudara agar bayi bisa lebih mudah untuk menghisapnya. Usahakan bibir dan mulut bayi telah menghisap puting payudara saat Anda menyusui. Selanjutnya, tarik puting dari mulut bayi dan ulangi lagi tahapannya dari awal. Bila bayi tidak bisa menghisapnya dengan tepat, jika latch on tidak dilakukan dengan benar, biasanya Anda akan merasa nyeri atau sakit pada puting.